Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anna Danasyaya dan rekan saya Rizkia Amrina. Dengan bangga kami menyambut Anda dalam debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas untuk pemilihan tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, sekarang izinkan kami memperkenalkan tim panelis pada debat hari ini. Tim panelis terdiri dari para ahli dan tokoh terkemuka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas tentang isu-isu lokal dan kebijakan publik. Kami akan memperkenalkan tim panelis yang pertama, Bapak Dr. Rudi Erwandi MPD. Kami persilakan berdiri Bapak. Baik, tim panelis kita yang kedua, Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA. Silakan berdiri dan kita beri tepuk tangan. Dan panelis ketiga, Bapak Dr. Chandra Zaki Maulana MM. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga panelis debat hari ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Musirawas kepada yang terhormat Ibu Ania Trisna Ade SHMH. Disilakan kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Dan langsung saja kita perkenalkan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024. Kita sambut pasangan calon nomor urut 1, Ibu Insinyur Hajar Ratna Mahmud MM dan Bapak Suprayitno SH. Selamat datang untuk Ibu Insinyur Hajar Ratna Mahmud MM dan Bapak Suprayitno SH. Silakan untuk mengambil tempat di bagian Berdiri tengah. Dulu. Izin kita Ibu. ke depan dulu Ibu. Kita Depan ke dulu. bagian depan terlebih dahulu. Di samping podium. Selanjutnya mari kita sambut pasangan calon nomor urut 2. Ibu Haja Suwarti SIP dan Bapak Dr. Andes Haji Tamrin Hasan MM. Ucapkan selamat datang Ibu Haja Suwarti SIP dan Bapak Dr. Andes Haji Tamrin Hasan MM. Kami persilakan untuk berdiri. Dengan begitu kita telah memperkenalkan masing-masing pasangan calon yang akan bersaing dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024.
Baik, harap tenang. Sekarang kami berikan kesempatan untuk pendukung paslon nomor urut 1. Oke, pendukung paslon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas. Baik, kami persilakan untuk kedua pasangan calon menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Kami persilakan Bapak Ibu. Mohon tenang, kita tidak akan lanjutkan jika tidak tenang Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Pada debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024 kita akan menyaksikan 4 segmen, yakni segmen pertama penyampaian visi dan misi pasangan calon, segmen kedua pertanyaan terkait tema dari panelis ke pasangan calon, segmen ketiga yakni sesi tanya jawab antar pasangan calon, dan segmen keempat closing statement dari masing-masing pasangan calon. Dan langsung saja kita akan ikuti segmen pertama, yaitu pembacaan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024. Setiap pasangan calon akan memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Tentunya waktu akan dimulai saat berbicara. Baik, langsung saja kita mulai dengan pasangan calon nomor urut 1. Kami mengundang untuk maju ke podium. Ibu, Bapak kami persilakan. Harap tenang. Oke. Kami persilakan untuk Ibu Insinyur Haja Ratna Mahmud MM dan juga Bapak Suprayitno SH untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu 5 menit dimulai saat Anda berbicara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan seluruh komisionernya. Yang saya hormati Ibu Haja Suharti dan Bapak Haji Tamrin Ahsan. Yang saya hormati PJS Bupati Musirawas dan unsur Forkopimda. Yang saya hormati tim Prumus dan panelis debat kandidat, dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Sebelum saya menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada KPU dan seluruh pihak atas terselenggaranya debat publik ini, sehingga saya dapat berada di sini untuk menyampaikan gagasan membangun Musirawas 5 tahun ke depan. Sejak dilantik sampai dengan saya cuti, kampanye kurang lebih sudah 3,5 tahun saya menjadi bupati. Waktu yang relatif singkat bagi saya untuk memimpin Musirawas. Walaupun sudah banyak keberhasilan dan peningkatan pembangunan, namun saya merasakan masih banyak isu strategis yang perlu segera diselesaikan. Melalui program yang terhormat ini, saya dan Bapak Suprayitno menyampaikan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui visi misi program prioritas. Berdasarkan isu strategis dan penyelesarasan
terhadap rencana jangka panjang baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Saya dan Bapak Suprayitno mempunyai visi, yaitu Musirawas maju, mandiri, bermartabat, berkelanjutan, mantapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami akan mengerjakan 3 agenda besar dalam bentuk misi, yaitu 1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, membangun sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. 4. Memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Semboyan kami adalah membangun desa untuk memantapkan Musirawas. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut akan dilakukan dengan melaksanakan program-program antara lain. 1. Sekolah gratis. Ditambah seragam sekolah gratis akan saya lanjutkan. 2. Memberi beasiswa ke perguruan tinggi. 3. Berobat gratis ditambah ambulan per desa tetap saya lanjutkan. 4. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan. 5. Pemantapan infrastruktur jalan dan jembatan dengan target 100% jalan mulus. 6. Revitalisasi pertanian untuk menjadikan Musirawas sebagai lumbung pangan. 7. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil. 8. Perlindungan sosial meliputi santunan kematian, jaminan sosial tenaga kerja rentan, perlindungan bahaya kebakaran dan disabilitas. Oke, waktu habis. Terima kasih Ibu. Boleh untuk mendukung paslon nomor 1 untuk memberikan apresiasi untuk pasangan calon nomor urut 1. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menuju podium. Baik, harap tenang Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya agar visi dan misi yang disampaikan terdengar dengan jelas. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2, Ibu Haja Suwarti SIP dan Bapak Dr. Anders Haji Tamrin Hasan MM, waktu 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam keadilan rakyat Musirawas. Yang terhormat penyelenggara Pilkada Kabupaten Musirawas, Ketua KPU beserta anggota dan Bawaslu beserta anggota, yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Musirawas. Di sini hadir PJ Bupati Musirawas, Bapak Kapolres Musirawas, Dandim 0406 Lubuk Linggau, Kajari Musirawas, Kemenak Musirawas, panelis, partai pengusung dan pendukung, Ketua DPRD Kabupaten Musirawas. Yang kami hormati
pasangan calon nomor 1 Hajah Ratna Mahmud dan Adinda Suprayetno. Yang saya hormati hadirin rakyat Musirawas yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Musirawas sebagai kabupaten yang cukup tua di Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak semestinya dalam data statistik tahun 2024 tingkat kemiskinan menduduki tingkat tertinggi ketiga di Sumatera Selatan. Selanjutnya, dalam laporan data yang sama bahwa Kabupaten Musirawas menduduki peringkat terendah pertumbuhan ekonomi 4,03% tahun 2023, terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, melihat realita di Kabupaten Musirawas, dalam gambaran data statistik tersebut, hati kami, Hajah Suwarti Burlian dan Haji Tamrin Hasan sebagai pasangan calon nomor urut 2 tergugah untuk menyumbangkan gagasan, tenaga dalam rangka bersungguh-sungguh mengurai benang kusut dan salah urus Kabupaten Musirawas. Gagasan dan sumbangsih kami pasangan nomor urut 2 adalah dapat kami rangkum dalam bentuk visi misi dan program kerja nyata dalam rangka mendorong kemajuan, kesejahteraan dan keadilan Kabupaten Musirawas. Hadirin yang mulia, visi yang kami bawa adalah semangat, sejahtera, maju, unggul, aman dan terpercaya. Misi kami adalah 1. Menaikkan derajat pendidikan, kesehatan dan ekonomi berkeadilan. 2. Membangun sarana prasarana yang berkualitas dan merata berwawasan lingkungan. 3. Menciptakan pemerintahan dan masyarakat inovatif, berdaya saing global, berbasis teknologi. 4. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan bencana. 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean government, berbasis teknologi dalam rangka memaksimalkan pelayanan. Rakyat Musirawas yang berbahagia, untuk mewujudkan visi misi tersebut, kami berdua mengajukan 10 program kerja unggulan yang kami namakan Desa Cita. Terima kasih, waktu habis. Boleh kita beri apresiasi untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, kami persilakan. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 kembali ke tempat dan boleh kita beri apresiasi untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke segmen 2, karena kita sudah mengakhiri segmen pertama, kami ingin mengingatkan kepada semua hadirin untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati setiap calon yang sedang berbicara. Oke, harap tenang. Di segmen kedua, kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana masing-masing calon akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Dan setiap calon akan memiliki waktu yang sama untuk diberikan pertanyaan.
Kita akan segera kembali di segmen kedua. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki segmen 2. Kami ingatkan kembali untuk seluruh pendukung pasangan calon, kita ingatkan tata tertib kembali bahwa peserta yang diundang hanya diizinkan membawa ID card secara resmi dan juga tidak diperkenankan dan dilarang membawa atribut kampanye ke dalam lokasi debat kecuali yang melekat. Kami mohon kerjasamanya dan juga kami mohon tidak ada yang berdiri saat debat berlangsung. Tempat duduk sudah disediakan sesuai nama masing-masing. Untuk duduk kami persilakan. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan segmen kedua, di mana segmen ini setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menerima pertanyaan langsung dari para panelis. Kita akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dan kita akan melanjutkan dengan pengundian pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan calon. Kami telah menyiapkan amplop pertanyaan yang sudah disusun sesuai abjad. Setiap abjad akan diundi dan merujuk ke satu pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim perumus. Panelis akan melakukan drawing untuk memberikan pertanyaan manakah yang akan diberikan ke pasangan calon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur waktu dalam sesi tanya jawab ini. Kita akan memberikan waktu 1 menit untuk panelis memberikan pertanyaan kepada pasangan calon. Dan kami persilakan untuk pasangan calon menjawab dengan waktu 3 menit. Selanjutnya pasangan calon lainnya akan memiliki kesempatan merespon jawaban yang diberikan. Waktu hanya 1 menit. Dan kemudian pasangan calon yang menjawab sebelumnya akan mendapatkan waktu 3 menit. Dan menjawab respon dari pasangan calon lainnya. Dan langsung saja kita mulai sesi di segmen kedua. Kita akan melakukan sesi drawing untuk menentukan paslon mana yang akan memulai duluan sesi pertanyaan dari panelis. Kami persilakan panelis Bapak Dr. Rudy Erwandi MPD untuk melakukan drawing untuk menentukan paslon mana yang akan memulai duluan sesi pertanyaan dari panelis. Kami persilakan Bapak. Silakan dibuka dan ditunjukkan kepada kamera dan boleh pakai mic Pak disebutkan. Ya, nomor 2. Paslon nomor 2. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pengundian pertanyaan yang akan diajukan oleh panelis. Kembali kami mohon kesediaannya Bapak Dr. Rudy Erwandi untuk mengambil pertanyaan abjad untuk ngedrawing. Langsung disebutkan juga abjadnya Bapak yang sudah dipilih. Huruf A. Huruf A. Baik. Oke, kami persilakan untuk mengambil huruf A. Masih disegel, ditunjukkan. Oke, masih disegel. Nomor urut 2. Oke, kami persilakan Bapak Dr. Rudy Erwandi untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya adalah 1 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Pada pasangan nomor urut 2, pada pertanyaan ini adalah dengan tema kualitas sumber daya manusia, mencakup pendidikan, kesehatan, dan pendapatan daerah. Tolong disimak baik-baik pasangan nomor urut 2. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Musirawas sebesar 70,52 di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari komponen pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah pada tahun yang sama adalah sebesar 7,56 dan harapan lama sekolah sebesar 12,22.
Kondisi ini tentu memprihatinkan. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan lakukan? Waktu habis, terima kasih Pak Rudi, kami persilakan duduk. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 diberikan waktu 3 menit untuk menjawab dimulai sejak Anda berbicara. Baik, pasangan nomor urut 2 akan menjawab masalah untuk meningkatkan IPM ya Pak Tadi ya. IPM adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik untuk kepuasan masyarakat. Dengan objek masyarakat dalam bentuk berobat gratis, kemudian memberi kemudahan kepada masyarakat dengan home care. Yang ketiga, pelayanan berobat gratis prima, secara prasarana alat harus dilengkapi. Yang kedua adalah pendidikan, mengingat pendidikan di Kabupaten Musirawas masih jauh dari target, maka dari itu kami memberi kemudahan-kemudahan ke depan. Kualitas pendidikan di Kabupaten Musirawas perlu dioptimalkan, baik sarana prasarana maupun SDM-nya, dan terutama pada pemberian sekolah mungkin gratis bagi yang berprestasi dan diutamakan untuk masyarakat yang berekonomi lemah. Dan kemudian apa? Ya, silakan. Baik, kalau Ibu tadi masalah pendidikan dan kesehatan, barangkali perekonomian perlu kita tingkatkan dengan membuka lahan, dengan membuka peluang pekerjaan yang seluas-luasnya untuk generasi Z, sehingga dapat melakukan peningkatan ekonomi dengan cara kita membantu UMKM dan memberi keterampilan bagi tenaga-tenaga yang terampil untuk melaksanakan kegiatan wirausaha, sehingga dapat menciptakan, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat kita di Musirawas dengan berwirausaha. Tentu di sini perlu bantuan atau sentuhan dari pemerintah untuk membantu modal kerja daripada para pengusaha-pengusaha kita generasi Z yang akan kita laksanakan ke depan nanti. Terima kasih. Masih ada waktu 14 detik. Mungkin tadi masalah kami menyambung. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya mohon tenang, harap tenang. Kita akan melanjutkan debat ini. Kami persilahkan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Tadi kalau saya tidak salah, pertanyaan dari panelis tentang kepada ya. Namun kualitas infrastruktur dasar dan strategis di Kabupaten Musirawas masih sangat rendah. Kondisi infrastruktur jalan pada tahun 2022 menunjukkan masih terdapat jalan yang terkategori rusak ringan dan berat, yaitu masing-masing sepanjang 93,79 km dan 88,09 km. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang akan saudara laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 2 Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA, dan kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dan memiliki waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada panelis yang sudah memberi pertanyaan, dan mohon izin saya menjawab pertanyaan panelis tadi.
memang jauh sebelum saya jadi bupati, saya sudah menjadi pikiran saya masalah infrastruktur jalan. Karena sebelumnya saya bekerja di Kementerian PU. Jadi saya memang langsung terjun ke lapangan. Itu adalah satu masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, yang diinginkan masyarakat, masalah jalan. Untuk di Kabupaten Musirawas ini, yang mana jalan itu panjangnya 1.420 km, dan selama kurun waktu 3,5 tahun saya menjadi bupati, sudah 499 km yang saya laksanakan. Dan jalan mulus itu kategori pembangunan jalan, yaitu saya di ini untuk mulus jalan di Kabupaten Musirawas sudah mencapai 80%. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan ini adalah salah satu program saya, program yang saya sudah tuangkan dalam visi misi saya untuk 5 tahun ke depan, yang mana saya akan memuluskan jembatan dan jalan, yaitu dalam ke depan saya akan lanjutkan untuk menjadi jalan itu 100% mulus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan ini memang suatu kebutuhan yang luar biasa. Dengan jalan dibangun, maka konektivitas di Kabupaten Musirawas tidak ada lagi tapal batasnya. Dengan jalan maka meningkatkan perekonomian. Dengan jalan akses apapun merata di seluruh Kabupaten Musirawas. Dan saya yakin bahwa ke depan saya akan sempurnakan jalan di Kabupaten Musirawas, lanjutkan dengan misi-misi saya, yaitu 100% mulus. Sekian Pak. Saya rasa saya tambahin sedikit Pak ya. Mengapa ramah bro mengutamakan jalan-jalan? Dikarenakan jalan itu merupakan kebutuhan dasar, baik untuk kebutuhan petani maupun untuk anak kita sekolah. Waktu habis, terima kasih. Dan tetap tenang. Baik, tetap tenang. Mohon kerjasamanya. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan respon atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Setelah kami mengamati data BPS, itu angka kemiskinan di Musirawas berbanding terbalik ya. Di tahun 2022 13%,4, di tahun 2023 14%,33. Maksud saya, jika transportasi ini memang mulus bagus, tidak mungkin angka kemiskinan kita itu bertambah. Sebagai bukti, di Desa Durian Remuk Muara Kati saja tidak selesai hanya berapa kilo. Lantas jembatan ya Muara Kati tidak selesai. Rencana jalan dari Muara Kati baru 1 ke lintas Sumatera tidak dikerjakan. Dari mana saya mendapat angka 80%, sedangkan ini pekerjaan yang di desa sendiri saja tidak dapat diselesaikan, baik jalan maupun jembatan. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik, cukup atau dilanjutkan? Cukup? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 kembali memberikan respon. Waktu yang akan diberikan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. tadi saya sudah menyebutkan angka-angka daripada data yang ada di Kabupaten Musirawas. Karena jalan itu ada rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Di mana jalan itu kita bangun, yaitu akses seluruhnya itu sudah 93%. Dan jalan itu 1420.
Dengan dibangunnya selama 499 kilometer itu jalan yang ada adalah 80% mulus. Artinya waktu kita masuk itu bukan berarti 100% jalan itu rusak. Ya kan? Nah, Ibu calon bupati nomor 2 yang saya hormati. Ibu adalah satu paket sama saya. Ya kan? Jika Ibu pada hari ini kita debat kandidat adalah bicara visi misi untuk Musirawas ke depan. Jika Ibu mengkritik atau mengungkit kekurangan-kekurangan yang ada di Kabupaten Musirawas, sama saja menepak air di dulang. Demikian Pak, Bu. Ya, silakan. Masih ada waktu? Calon wakil Dan ingin tadi saya menambahkan? bicara tentang jalan di Durian Remuk. Luar biasa. Durian Remuk itu udah berapa dekade Musirawas ini berdiri, hampir 20 tahun. Jalan di sana sama sekali berupa tanah. Jalan sangat jelek, belum pernah disentuh. Saya tahun pertama menganggarkan untuk membangun jalan di Durian Remuk yang saya anggap sangat besar, dan itu terus akan saya lanjutkan, saya akan sempurnakan. Saya sudah janji 1 periode 5 tahun semua jalan 100% mulus. Masih ada waktu 40 detik, ingin menambahkan? Harap tenang. Itulah Bapak Tamrin, kita ini sama-sama mempunyai misi sama, dalam arti untuk mau memuluskan, membangun Musirawas. Dan masyarakat Musirawas sudah tahu sendiri kepemimpinan Ibu Haja Ratna Mahmud selama 3 tahun setengah, progresnya luar biasa. Kami orang desa, saya yang mengalami. Waktu habis. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Harap tenang Bapak Ibu, kami akan memberikan waktu untuk apresiasi kepada masing-masing pasangan calon. Selanjutnya kita akan drawing pertanyaan untuk 2 pasang calon Bupati Musirawas dan Wakil Bupati Musirawas. Kami persilakan untuk melakukan drawing pertanyaan untuk diajukan kepada kedua pasangan. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Chandra Zaki Maulana MM untuk mendrawing. Langsung ke pertanyaan Bapak. Harap tenang. Huruf apa? Kami persilakan untuk memakai mic. Huruf E. Huruf E. Boleh? Kami persilakan untuk mengambil huruf E dan ditujukan bahwa pertanyaan masih tersegel. Baik, harap untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya diberikan 1 kali oleh panelis dan menjawab sesuai dengan drawing awal yang kita lakukan. Untuk itu kami persilakan Bapak Chandra untuk memberikan pertanyaan 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, untuk kedua paslon, subtema ada subtema adalah konektivitas infrastruktur antar wilayah. Salah satu agenda dalam pembangunan adalah mengatasi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus peningkatan akses bagi masyarakat sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama terhadap peluang ekonomi dan sumber daya. Masalah yang dihadapi Kabupaten Musirawas adalah belum meratanya pembangunan antar wilayah baik dari segi ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pertanyaannya, apa strategi yang akan saudara implementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Silakan. Masih ada waktu? Cukup, terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu diberikan 3 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Di Kabupaten Musirawas belum terkoneksi antar wilayah. Masih banyak akses jalan yang belum merata, artinya sosial ekonomi masih belum sesuai yang kita harapkan, maka kemiskinan di Kabupaten Musirawas adalah peringkat yang tertinggi di Sumatera Selatan. Maka dari itu, ke depan untuk mengatasi ini, kami berdua, saya dan Bapak Tamrin Hasan, kalau diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Musirawas dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kami akan membangun infrastruktur dari desa ke kota. Artinya masyarakat di desa selama ini belum menikmati apa yang dirasakan, bisa dikatakan belum merdeka, belum sama dengan masyarakat yang ada di kota. Maka dari itu kami ke depan akan membuat ataupun membangun segala infrastruktur, baik jalan, listrik, dan jembatan. Ini kami mulainya dari desa, supaya jalan dinikmati oleh masyarakat secara merata, dan akibatnya ekonomi dengan sendirinya akan meningkat karena akses jalan yang sudah terhubung antar kecamatan, antar desa. Mungkin ini Bapak kalau mau menambah silakan. Baik Bapak Ibu, Bupati Musirawas sejak lepas dari Ridwan Mukti tidak pernah ada pembangunan jalan baru yang mengakses dari desa ke kecamatan. Oleh karena itu kami berdua ke depan akan selain daripada memperbaiki jalan yang sudah ada, kami juga akan membuat akses jalan baru dari desa ke kecamatan. Seperti yang kami lihat di daerah HTI, semestinya desa di HTI untuk nembus ke Simpang Mambang hanya berapa kilo, tapi jalan ini tidak tembus. Akhirnya orang Lakitan keluar lewat BTS Ulu menuju ke Simpang Mambang, baru bisa ke akses ibu kota Kabupaten Muara Lakitan. Oleh karena itu ke depan akan kami lakukan jalan untuk lebih pendek akses daripada desa ke kecamatan, seperti salah satu contoh di HTI ke Muara Lakitan ini akan kami kerjakan ke depan guna untuk mendukung masyarakat Musirawas menjadi akses yang lebih pendek, perekonomian yang lebih lancar, usaha lebih cepat. Ini yang akan kami lakukan ke depan nanti, insya Allah Bapak Ibu. Masih ada waktu? Oke, habis. Terima kasih. Dan kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang sama diberikan oleh panelis ketiga kita. Waktunya pun sama, 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui bahwa di Kabupaten Musirawas ini sangat besar, 8 kali daripada negara Singapura, 186 desa, 13 kelurahan. Jadi yang paling penting yaitu kita bukan membangun jalan, kita memuluskan jalan. Program saya konektivitas. Di sini tadi pertanyaannya kan adalah yaitu kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah bukan jalan saja. Karena program visi misi saya 100% jalan mulus. Bagaimana jalan mulus setiap hari kalau kita membuka akses baru? Jadi yang namanya kesenjangan wilayah itu menurut saya bukan hanya jalan, Pak. Tapi di pendidikan, kesehatan, dan seluruhnya, serta dalam bidang sosial agama. Jadi di sini belum terjawab
apa yang dimaksud dengan pemerataan wilayah? Terima kasih. Waktu masih ada, ingin menambahkan? Silakan. Cukup? Cukup? Baik. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1, dan tentunya sudah kita jelaskan di awal bahwa satu pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon dan tidak memberikan tanggapan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024. Kami persilakan untuk masing-masing pasangan calon untuk kembali duduk. Kami persilakan. Harap tenang, harap tenang. Terima kasih kepada semua panelis dan pasangan calon atas partisipasi yang sangat baik dalam sesi tanya jawab di segmen 2 ini. Kita telah mendengarkan berbagai pandangan dan komitmen dari kedua pasangan calon yang tentunya memberikan kita informasi berharga untuk kita semua. Sekarang kita akan memasuki segmen 3 di mana akan melanjutkan sesi tanya jawab yang lebih mendalam antar kedua pasangan calon. Dalam segmen ini setiap pasangan calon akan memiliki kesempatan untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang telah diberikan sebelumnya. Sesaat lagi kami akan segera kembali di segmen 3. Tetaplah bersama kami. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas pemilihan tahun 2024. Dan kami ingatkan kembali untuk seluruh pendukung masing-masing pasangan calon untuk tetap mengikuti tata tertib yang sudah kita informasikan dari awal debat ini berjalan. Dan kita masuk segmen ketiga, yaitu segmen ketiga akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama, pasangan calon nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Setelah itu kita akan melanjutkan ke sesi kedua, di mana pasangan calon nomor urut 2 akan mengajukan pernyataan ke pasangan calon nomor urut 1. Dan tentunya kita tidak akan melakukan drawing kembali, kita akan mengikuti sesuai dengan nomor urut. Dan waktu yang akan kita berikan, waktu bertanya diberikan 1 menit, waktu menjawab 3 menit, waktu merespon jawaban 1 menit, dan kembali merespon jawaban tanggapan 3 menit. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 menuju podium. Kita akan memulai segmen ketiga. Kami persilakan. Kita akan mulai untuk pasangan calon nomor urut 1. Anda memiliki waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Saya menanggapi daripada visi dan program Ibu di KPU, yaitu setelah saya mencermati prioritas Anda, salah satunya mewujudkan Musirawas swasembada pangan. Pada prinsipnya kami mendukung, namun saya dan publik ingin mengetahui secara detail tentang program ini. Pertanyaannya, bagaimana konsep swasembada pangan yang Anda maksud? Dan langkah konkret apa yang dilakukan
untuk mewujudkan swasembada pangan ini. Mengingat banyak bahan pangan yang tidak bisa diproduksi di Musirawas. Masih ada waktu? Cukup? Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2. Anda memiliki waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami pada nomor 8 visi misi akan mencantumkan di situ swasembada pangan di wilayah Kabupaten Musirawas. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama, kita tahu bahwa di Kabupaten Musirawas ini ada beberapa kecamatan yang intinya penghasilan masyarakat adalah dari bercocok tanam padi, terutama terkhusus Tugumulyo, Megang Sakti, Purwodadi, Sumber Harta, Terawas sebagian. Kami ingin mengembalikan lagi, dulu pernah di Kabupaten Musirawas lumbung pangan kedua setelah Kabupaten Oku Timur. Langkah-langkah yang kami ambil adalah yang pertama, kami akan memperdayakan seperti PPL, kemudian kami akan memperdayakan petani ini yang selama ini selalu mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya air, karena irigasi yang tidak mungkin tidak tersentuh, mengakibatkan petani di Kabupaten Musirawas ini sering terjadi gagal panen dan tidak adanya penyediaannya bibit unggul. Ke depan kami akan menyediakan bibit unggul, artinya bibit unggul ini tidak mudah terserang penyakit. Kalau bibit ini yang didapat dari panen-panen biasa ini akan mudah terserang penyakit, yaitu hama wereng dan sebagainya. Dan kami akan menyediakan mungkin membantu pupuk, membantu obat-obatan untuk mempermudah para petani mencari pupuk, karena pupuk ini di Kabupaten Musirawas bisa dikatakan langka. Giliran waktu mau mupuk itu tidak ada pupuk, sehingga telat di dalam pemupukan, sehingga panen yang didapatkan ini kurang optimal. Maka optimalisasi tenaga penyuluh yang selama ini mungkin tenaga penyuluh ini. Waktu habis, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan respon. Harap tenang. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Dapat saya informasikan bahwa jika yang dimaksud swasembada pangan adalah kemampuan mencukupi kebutuhan sendiri. Hanya pada komoditi beras, karena di Musirawas tidak ada sagu, tidak ada gandum kan. Kalau pangan itu semuanya termasuk. Tapi di sini yang mengatakan di Kabupaten Musirawas swasembada pangan adalah kemampuan mencukupi kebutuhan sendiri. Hanya pada komoditi beras. Maka dapat kami jelaskan bahwa Musirawas sekarang sudah swasembada pangan. Jumlah produksi beras 61,65 ribu ton dan konsumsi rata-rata 81,29 ton. Jadi kita surplus. Jadi Musirawas surplus beras sebesar 27 ribu ton. Dengan surplus ini maka banyak beras Musirawas bisa mensuplai ke daerah lain. Waktu habis, terima kasih.
Harap tenang, kami belum memberikan kesempatan untuk mengapresiasi. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami kembali memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk kembali merespon dengan waktu 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Untuk meningkatkan swasembada pangan ini, barangkali di daerah Tugu Mulyo ini daerah perairan, yang saya lihat sekarang itu banyak sawah-sawah yang kering. Oleh karena itu ke depan kami berdua Ibu Suwarti untuk mengoptimalkan pemerataan air ini, mungkin perlu kita tingkatkan petugas penjaga pintu air sehingga dapat meratakan air ke seluruh sawah-sawah masyarakat di daerah Tugu Mulyo dan sekitarnya. Kemudian selain daripada itu, kita optimalkan tenaga penyuluh sehingga penyuluh ini bisa mendampingi para petani untuk memberi pembekalan ilmu kepada para petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas daripada penghasilan rakyat petani. Selain daripada itu Bapak Ibu, tentu di pihak pemerintah akan membantu memberi pupuk yang subsidi, akan membantu rakyat petani yang kurang mampu untuk melaksanakan kegiatan pertaniannya sehingga hasilnya bisa maksimal. Dari penyuluh mungkin bisa meningkatkan masalah pemberantasan hama, pemberantasan penyakit padi sehingga para petani terbuka dan menguasai ilmu untuk pertanian tersebut sehingga mendapat produksi yang maksimal. Ibu mau nambah? Bapak Ibu hadirin saya hormati, tentu di Tugu Mulyo ini kan ada kecenderungan antara petani ikan dengan petani padi. Banyak, betul ya, banyak setelah kami turun di lapangan, para petani padi merasa kekurangan air karena airnya disalurkan kepada kolam ikan. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ke depan ini masalah pendistribusian air. Jadi ke depan itu petugas penjaga pintu air yang kita maksimalkan sehingga pembagian air antara kolam dan padi petani itu dapat merata sehingga kedua-duanya bisa berjalan. Tani ikan bisa berjalan dan petani padi juga bisa berjalan dan sukses untuk kedepannya. Saya kira Bapak Ibu selain daripada penyuluhan dan optimalisasi tenaga yang menyelenggarakan persawahan ini yang perlu kita tingkatkan. Masih ada waktu? 20 Cukup. detik? Cukup? Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaan. Sekarang kita akan melanjutkan untuk sesi kedua di segmen 3 ini. Baik, untuk sesi kedua tanya jawab saat ini bergantian, kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati dan Wakil Bupati paslon 1. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Musirawas adalah 13,34%. Tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,13%. Dan ini merupakan salah satu indikator ketidakberhasilan pemerintah daerah Bupati pada masanya. Hal ini terjadi di Musirawas, sedangkan daerah-daerah lain angka kemiskinan cenderung menurun. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 14 detik, cukup? Baik, cukup. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu yang diberikan, harap tenang, kita tidak akan lanjutkan jika tidak tenang Bapak Ibu. Waktu yang akan diberikan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab dari paslon nomor 2. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musirawas tahun 2020 adalah 13,50. Pada saat itu saya menjabat menjadi bupati 2021. Yaitu kita tahu sendiri bahwa saat itu kita dilanda COVID yang luar biasa. Namun dari tahun 2021 sampai 2024, 2021 13 89, 2024 1344. Artinya bahwa kemiskinan kita turun. Dan saya ingin ingatkan bahwa kemiskinan itu tidak bisa dinilai dari kota lain atau provinsi lain. Kemiskinan itu bisa dinilai dari kurun waktu, dari tahun ke tahun, atau dari awal tahun sampai akhir tahun, atau per triwulan. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan kota lain, kabupaten lain, menurut saya tidak bisa. Dan satu hal lagi, bahwa kita ini, saya buktinya bahwa sudah bisa menurunkan kemiskinan, yaitu terutama kemiskinan ekstrim. Karena pada akhir tahun ini saya bersama Bu Suwarti Wakil sudah mendapat reward dari pemerintahan pusat sebesar 12 miliar 750 juta. Itu karena ada 3 kategori, yaitu penurunan stunting, penurunan kemiskinan, dan yang ketiga adalah penggunakan bahan dalam negeri. Terima kasih, sekian. Baik, masih ada waktu, ingin ditambah? Cukup? Baik, terima kasih. Dan kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 merespon jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, mungkin gini Ibu, selama ini kan kita Ibu Bupati, saya wakil, berarti apapun keberhasilan itu adalah keberhasilan kami berdua, dan kekurangan itu adalah kekurangan kami berdua. Nah, maka dari itu intinya untuk meningkatkan kemiskinan mungkin kita bisa, maka dari itu program kami ke depan untuk mengurangi kemiskinan ini, kami akan memberikan UMKM kepada ekonomi lemah, dan kemudian kami akan memberikan keterampilan mungkin lewat Nakertran, mungkin nanti bisa pelatihan untuk genset mungkin setiap tahunnya 100 untuk latihan berbagai keterampilan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Musirawas. Kemudian penyerapan tenaga kerja lokal, seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Musirawas kami utamakan. Waktu habis, terima kasih. Tenang Bapak Ibu. Dan kami kembali memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab respon dari paslon nomor urut 2. Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Harap tenang, kami persilakan Ibu, waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Harap tenang. Harap tenang. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, saya izin untuk menjawab. Ada 2 strategi yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Yaitu sudah kami laksanakan untuk mengurangi beban masyarakat dengan santunan kematian 3 juta per orang meninggal.
seragam gratis SD SMP. Dan juga yang paling saya senang adalah 100% penduduk Kabupaten Musirawas tidak menggunakan kartu apa-apa, cukup KTP berobat gratis. Salah satunya itu mengurangi beban daripada warga, pengeluaran masyarakat. Dan yang kedua yaitu menambah pendapatan masyarakat untuk meningkatkan nambahan daripada masyarakat. Yaitu pertama, kita akan memberi pelatihan keterampilan sehingga nilainya bekerjanya bisa mendapat nilai yang tinggi pendapatannya. Dan juga kami juga akan memfasilitasi untuk UMKM mikro yang selama ini sudah dilaksanakan, yaitu kita memberi fasilitasi pengelolaan UMKM dan kita mempermudah izin UMKM dan memberi pelatihan untuk nilai daripada nilai jualnya untuk tinggi. Dan juga kami akan memberi akses apa-apa dengan menggunakan inovasi informasi digital sehingga mereka-mereka yang menjual produk-produknya bisa menggunakan online. Demikianlah, terima kasih. Itu jawaban saya. Baik, masih ada waktu, ingin ditambah? Penduduk kita ini khususnya pertanian ini merupakan problem yang selama ini yang ada di Musirawas. Dikarenakan di sini kami juga berkomitmen ke depan untuk pembangunan di sektor pertanian, yang terutama pertanian padi, dan tidak menyampingkan petani perikanan. Salah satunya tata kelola air yang secara benar. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Dan terima kasih untuk masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Kita sudah saksikan bersama sesi tanya jawab yang luar biasa. Boleh kita beri apresiasi untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas. Kami persilakan untuk kedua paslon kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih. Harap tenang. Cukup para pendukung pasangan calon. Oke. Terima kasih. Kita akan melanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Harap tenang dulu. Harap tenang. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kita telah mendapatkan banyak informasi berharga mengenai visi dan misi masing-masing pasangan calon. Semoga ini dapat membantu masyarakat Musirawas dalam membuat pilihan yang tepat. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke segmen 4, yaitu closing statement. Di segmen ini, setiap pasangan calon akan memiliki kesempatan untuk merangkum pandangan mereka dan memberikan pesan kepada pemilih. Kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024. Dan kita sudah memasuki segmen terakhir, yakni segmen keempat. Sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan kembali untuk seluruh pendukung masing-masing pasangan calon untuk tidak diperkenankan dan dilarang membawa atribut kampanye dan tidak kita perkenankan digunakan. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Dan di segmen keempat ini, yaitu segmen yang pamungkas, dalam segmen ini kedua pasangan calon akan menyampaikan closing statement mereka. Dan ini adalah kesempatan penting bagi masing-masing calon untuk merangkum
visi, misi, dan menegaskan, meyakinkan, merayu dan juga mengajak masyarakat Kabupaten Musirawas untuk memilih mereka. Dan closing statement ini akan kita beri waktu masing-masing 5 menit. Kami mulai dengan pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan untuk memberikan closing statement. Waktu 5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Kami sampaikan kepada KPU, Bawaslu, para panelis, dan semua pihak yang telah menyelenggarakan acara debat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada paslon nomor urut 2 yang telah menjadi partner debat yang baik. Sehingga kita bisa menyampaikan gagasan dan pendalaman terhadap visi dan misi serta program prioritas sehingga semua masyarakat dapat mengetahui. Kepada seluruh warga Musirawas yang kami hormati dan kami banggakan, kami yakin bahwa kita punya tekad yang sama, yaitu membangun Musirawas agar lebih baik, maju, lebih mandiri, lebih bermartabat, yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang. Berbekal keyakinan dan tekad, itulah yang kami mengajak kita semua untuk bersatu, bergerak bersama untuk membangun Musirawas tercinta. 5 tahun ke depan merupakan periode pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Musirawas 2025-2045. Kami ingin meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan Musirawas di tahun 2045, yaitu Musirawas maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu kami bertekad untuk memimpin Musirawas 2025-2030. Hadirin yang kami muliakan, kurang lebih 3,5 tahun saya memimpin Musirawas. Dapat saudara-saudara nilai, dapat Bapak Ibu rasakan sendiri hasil dan manfaat pembangunan di Kabupaten Musirawas. Hasil pembangunan tersebut tercapai berkat dukungan dan kerja keras kita semua. Seluruh janji politik saya sewaktu kampanye dulu telah saya tuntaskan dengan baik. Dan kami sangat menyadari bahwa kami bukan tipe orang yang pandai berbasa-basi. Kami bukan orang ahli mengolah kata, merangkai kalimat, berseliat lidah, mengobrol janji. Tapi insya Allah, kalau untuk kemajuan Musirawas, kami siap lahir dan batin, berada di garis depan untuk membangun Musirawas. Masih ada yang belum sempurna, maka kami bertekad untuk memperbaiki dan menyempurnakan lagi. Untuk itu, maka kami memantapkan diri untuk menjadi bupati, memimpin Musirawas yang kita cintai. Sering kali kami tegaskan bahwa menjadi bupati dan wakil bupati Musirawas bukanlah tujuan akhir bagi kami, tapi merupakan alat, sarana, strategi untuk lebih berperan dalam membangun Kabupaten Musirawas. Sekali lagi, mari kita tetapkan bersatu, berjuang bersama, satukan tekad mewujudkan Musirawas yang maju, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Kepada seluruh warga Musirawas, tetap jaga kerukunan, jaga situasi agar tetap kondusif. Jadikan momen pilkada ini sebagai perwujudan demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Beda pilihan merupakan hal yang biasa. Kalau pilih nomor 1 itu memang luar biasa. Ikan
Kain lurik bahannya katun. Aroma minyak buah zaitun. Mari berpolitik secara santun, jadikan contoh dan juga penuntun. Ke sumber arta desa Sukamaju, berjalan kaki memakai sepatu. Musirawas insya Allah lebih maju jika dipimpin oleh pasangan nomor 1. Ikan mujair, ikan betutu. 27 Waktu November, habis, terima Capres nomor kasih. 1. Terima kasih. Waktu habis, harap tenang. Baik, harap tenang. Oke, terima kasih paslon nomor urut 1 atas closing statement yang telah diberikan. Harap tenang. Harap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita dengarkan closing statement dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 5 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, yang saya hormati paslon nomor urut 1, yang saya hormati Bapak panelis, yang saya hormati KPU Bawaslu, yang saya hormati Dandim 0406, Pak Kapolres, Pak Sekda, Pak PJ, Pak Ibu Kajari, semua Bapak Ibu yang saya hormati. Hadirin rakyat Musirawas yang kami banggakan, memperhatikan bahwa Kabupaten Musirawas pertumbuhan ekonomi paling rendah se-Sumatera Selatan. Angka stunting dan angka kemiskinan masih tinggi. Untuk itu kami hadir bertekad menuntaskan permasalahan tersebut. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas pada tanggal 24 mendatang datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Caranya 1 dibuka, 2 dicoblos. Salam semangat berkah. Ada beberapa pantun yang kami sampaikan. Jalan-jalan ke Muara Beliti, singgah sebentar di Megang Sakti. Sudah waktunya Sultan mengabdi, kita dukung jadi bupati wakil bupati. Satu lagi, Pak Fauzi Amro membeli ketan dimasak untuk sarapan. Sudah waktunya memilih Sultan, suara rakyat, suara perubahan. Pak Tamrin, Waktu masih ada ya. Bapak Ibu yang saya hormati, paslon nomor 1 yang kami hormati. Saya tidak usah mukadimah lagi karena sudah disampaikan oleh Ibu Bupati. Yang pasti Bapak Ibu, jika paslon nomor 2 yang dipilih oleh rakyat ke depan, kami pemerintahan Kabupaten Musirawas, Bupati Suwarti dan Wakil Bupati Tamrin, program-program yang akan kami laksanakan antara lain yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan termasuk pelayanan publik. Jadi kami akan membuat pelayanan publik tempat pengaduan masyarakat kepada pemerintah jika tidak tersalurkan melalui pertemuan langsung atau audiensi. Kemudian Bapak Ibu, kami ke depan akan menempatkan para pejabat dengan cara break man and break please. Menempatkan seorang pejabat itu sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Bukan karena faktor suka tidak suka, bukan karena faktor keluarga, bukan pula karena faktor transaksi keuangan. Insya Allah Bapak Ibu, jika Suwarti Tamrin menjadi bupati ke depan, ini yang akan kami lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kami juga ke depan akan menyiapkan mobil damkar di setiap kecamatan. Hal ini kami lakukan karena kami lihat di daerah-daerah ada yang kebakaran rumah sampai habis, ya tidak sampai damkarnya ke desa tersebut. Oleh karena itu kami Suwarti Tamrin ke depan akan menyiapkan mobil damkar untuk mengatasi kebakaran rumah dan kebakaran lahan.
Selain daripada itu Bapak Ibu, damkar ini bisa juga kita manfaatkan jika kita mengadakan perayaan, sedekah dan lain sebagainya. Mobil damkar nyedot air di sungai, masukkan di Tetmon untuk kepentingan masyarakat umum. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu juga kami jika Suwarti Tamrin terpilih akan melakukan bedah rumah di setiap desa. Dari 186 desa dalam Kabupaten Musirawas akan kami lakukan bedah rumah, termasuk rumah-rumah yang tidak layak huni, rumah-rumah yang tidak sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu kami berniat akan melakukan bedah rumah di setiap desa dalam Kabupaten Musirawas untuk mensejahterakan masyarakat Musirawas sehingga layak dengan masyarakat maju lainnya. Baik, waktu tersisa 10 detik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian di Musirawas ini banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja di Musirawas. Kami utamakan tenaga lokal yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan ada di Musirawas. Waktu habis. Baik, Bapak Ibu hadirin. Waktunya habis. Oke, terima Baik, kasih ya. waktu habis Bapak, waktu habis. Boleh kita berikan apresiasi untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024. Silakan berikan apresiasi sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan. Harap tenang. Terima Harap kasih tenang. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, silakan Cukup. duduk. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Harap tenang. Kita akan melanjutkan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk para pendukung paslon nomor urut 1 dan 2 dengan berakhirnya sesi closing statement dari masing-masing pasangan calon. Resmi berakhir pula debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas untuk pemilihan tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pasangan calon nomor urut 1 Ibu Haja Ratna Mahmud MM dan Bapak Suprayitno SH. Terima kasih juga untuk pasangan calon nomor urut 2 Ibu Haja Suwarti SIP dan Bapak Dr. Andes Haji Tamrin Hasan MM. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh perumus, panelis dan juga serta kepada hadirin yang telah hadir dan juga mendengarkan dengan seksama. Tentunya debat ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang memungkinkan kita untuk lebih memahami visi, misi dan rencana masing-masing pasangan calon. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat membantu Anda para pemilih dalam membuat keputusan yang tepat untuk masa depan Kabupaten Musirawas. Baik, terima kasih. Harap tenang sebentar. Terima kasih para pendukung paslon. Harap tenang. Kita telah sampai di penghujung debat publik pertama untuk calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2024. Sekali lagi terima kasih kepada semua pasangan calon atas partisipasi dan pemaparan visi misinya. Kami selaku moderator akan memberikan apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih Bapak. Bu. Paslon nomor urut 2. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Kita akan mengabadikan, kami persilakan untuk maju ke depan. Kedua pasangan calon ini kami persilakan untuk berjabat tangan. Kami persilakan untuk berjabat tangan. Kami persilakan. Menandakan persatuan meskipun berbeda pilihan, tetapi satu tujuan yaitu untuk memajukan Kabupaten Musirawas. Kami persilakan untuk tetap di depan. Tetap di tempat Bapak Tetap di Ibu. depan. Bapak Ibu tetap di tempat, tetap di tempat, Tetap di tetap depan. di depan. Tetap di tempat, tetap di depan di bagian depan podium, di bagian depan podium. Ya.
Kami mengundang Ketua KPU Musirawas untuk naik ke atas panggung bersama kami, bersama dengan tim perumus dan panelis. Kita akan foto bersama. Kami persilakan. Baik, kami persilakan Ketua KPU dan seluruh anggota KPU Kabupaten Musirawas, panelis dan juga tim perumus. Kita akan melakukan foto bersama. Baik, silakan mengambil tempat. Silakan mengambil tempat. Boleh ke sebelah bagian kanan. Terima kasih, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas, tim perumus dan panelis yang telah berkontribusi dalam suksesnya acara ini. Dengan demikian debat publik telah selesai. Sebagai informasi, saya sampaikan dapat membantu masyarakat Musirawas untuk menentukan pilihan di Pilkada 27 November 2024. Akhir kata, saya Anna Danasyaya dan rekan saya Rizkia Amrina. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di debat selanjutnya.